Oke, bismillah teman-teman semuanya. Jadi di video terakhir kita udah menjelaskan ya tentang gimana 12 sadapan itu melihat aktivitas listrik jantung itu secara unik dan berbeda gitu. Nah, ini kalau kita rangkum semuanya, hasil grafik EKG pada kertas EKG-nya itu akan terlihat seperti ini. Ada sadapan 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3 sampai V6. Oke. Nah, masing-masing akan melihat aktivitas listrik secara berbeda di jantung. Karena ada yang depolarisasi pada jantung itu akan ada yang mendekati si sadapan dan ada juga yang menjauhi. Ingat ya. Jadi ini mungkin di sadapan 1 dia cuma terbentuk gelombang P, kemudian langsung R ya, langsung naik, kemudian T. Oke, jadi PRT gitu ya. Kompleks QRS-nya hanya memperlihatkan gelombang R naik. Kemudian nanti di AVR ini P-nya terbalik, R-nya terbalik, dan ini bukan R kita sebutnya nanti secara nomenklatur EKG ini tetap gelombang Q ya, QS. Kalau di sini kompleksnya namanya QS. Jadi Q langsung naik ke atas itu namanya QS. Nanti nomenklatur untuk kompleks QRS ini ada banyak, yang ada ikut waktu itu MTA-nya Dr. Sohemi pasti ingat. Nah, kalau kayak gini kita namanya QS. Kemudian langsung gelombang T terbalik ya. Kemudian di V1, nah ini kita perhatikan gelombang P-nya bifasik ya. Pertama dia naik, terus dia turun. Ini gelombang P-nya. Satu gelombang ini masih. Kemudian ini naik R, kemudian turun R, S. Oke, jadi nama kompleksnya ini, kompleks QRS ini nomenklaturnya RS. Kalau ini IS, ini R aja gitu ya. Ini T. Nah, dan seterusnya. Nah, dari semua bentuk gelombang EKG yang ada dari 12 sadapan ini, tipikal yang paling sering kita lihat mungkin ya kalau di buku-buku itu, artinya yang paling kita nggak asing, yang seakan-akan itulah EKG normal, yang selama ini kita pikir itulah EKG normal, sementara yang lain itu nggak normal. Yang mana itu? Yang ini, V5 ya. Ada yang bilang juga yang sadapan 2, tapi sadapan 2 terkadang gelombang Q-nya nggak kelihatan jelas gitu ya. Tapi sadapan 2 juga termasuk yang tipikal gitu. Sadapan 2, V5 sama V6 sebenarnya juga kalau kita perhatiin. Apa maksudnya tipikal? Inilah yang gelombangnya itu terdiri dari gelombang P, kemudian Q. Nah, secara nomenklatur sebenarnya ini Q kecil ya. Kayak gini nih R kecil. Karena gelombang naiknya itu sedikit aja deh. Ini sama, gelombang turunnya itu sedikit aja. Jadi harusnya ini Q kecil gini. Tapi kita nggak bahas ini dulu sekarang. Ini Q, kemudian diikuti gelombang R, naik ya kan. Kemudian S turun, baru T. Jadi yang betul-betul ada PQRST itu kan di sini kan. Nanti di V2 di sadapan 2 juga terkadang ininya bakal nampak juga, tapi enggak selalu gitu ya. Ininya nanti terkadang bisa turun juga. Jadi ada turun gini, ada gelombang Q juga. Tapi enggak selalu gitu ya. Termasuk kalau kita perhatikan ini termasuk juga yang tipikal. Sama satu lagi yang V6 sama nih, P, Q, R, S, walaupun nggak jauh ya kan, T. Jadi inilah yang kita anggap selama ini EKG normal. Sementara yang selain ini berarti ada yang aneh, ada yang nggak normal. Misal nih kita bilang V1 sama AVR, ini nggak normal nih gelombangnya, T-nya terbalik, T-nya inverted gitu ya. Nah, nggak selamanya kayak gitu. Ini kenapa bisa terbalik? Karena ingat, posisi sadapan AVR sama V1 itu di mana? Dia di sebelah kanannya jantung, sehingga gelombang depolarisasinya itu cenderung menjauhi si sadapan. Sehingga efeknya adalah defleksi negatif pada gelombang. Jangan lupa itu. Kalau misalnya lupa mungkin bisa diulang lagi video yang terakhir tentang sadapan, gimana efeknya terhadap gelombang EKG, kertas grafiknya. Nah, jadi itu perlu diingat semuanya ya. Jadi kita rasa udah cukup difahami ini untuk hasil dari gelombang EKG yang terbentuk. Dan jangan lupa, semua ini sekali lagi kita kasih tahu belum tentu abnormal ya. Jadi ini semua normal gitu. Artinya gini, kenapa kita butuh semua sadapan ini? Kenapa kita nggak cukup dah V5 ini normal berarti yang lain pasti normal lah? Kenapa kita harus lihat juga yang lain gitu? Karena nanti kalian teman-teman juga bakal jumpai ketika di sadapan V1 sampai V6 semuanya normal ya, tapi pas dicek di 2 ada gangguan, ada kelainan. Atau pas dicek di AVR ternyata ada yang aneh gitu, nggak sesuai, nggak kayak gini. Ini kan normalnya gini nih, tapi nanti ada sekali waktu kita lihat AVR-nya nggak kayak gini bentuknya. Di sini normal nih, V1 sampai V6 normal, tapi di sini nggak normal. Nah, maka sekali lagi ke 12 sadapan itu kalau kita misalnya sanggup ya cepat, kita kan ada tekniknya nanti. Tapi seandainya 12 sadapan itu kita paham semuanya, maka akan sangat akurat hasil bacaan kita gitu. Karena
Ingat cerita mata yang melihat gajah sebelumnya. Jadi semakin banyak mata yang kita pakai, semakin akurat hasil bacaan kita. Oke?